Biarlah kami selalu berkata, Engkau adalah Raja hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan hidup kami. Kami selalu berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore ini berbicara kepada kedua mempelai Tuhan. Sebelum mereka mengarungi sebuah rumah tangga, berjalan lebih jauh Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan pernikahan mereka hari ini. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Kau hadir bersama dengan kami. Itu cukup bagi kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, Kau pasti memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang berkati Tuhan. Kami siap mendengar isi hati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat petang, selamat sore, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya sebut saja Vera dan Aci datang kepada saya minta untuk diteduhkan, tapi bukan di Pamulang, tapi di tempat. Saya berterima kasih, saya boleh berdiri belakang mimbar ini. Terima kasih kepada jemaat, kepada gembala jemaat dan seluruh jemaat. Penuh sukacita bagi keluarga Talutundok dan keluarga besar Sitoros, terutama Aci dan Vera. Sebab hari ini atau sore hari ini mereka berdua akan diteguhkan menjadi suami istri di hadapan hadirat daripada Tuhan. Berbicara tentang pernikahan, ada begitu banyak konsep di dunia ini. Dan mereka semua mengharapkan bahwa pernikahan mereka akan diberkati, akan mengalami kebahagiaan. Di antaranya ada kawin siri, ada kawin gantung, ada kawin lari, ada kawin kontrak. Tetapi kita lihat dari sekian banyak pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dan begitu banyak anak-anak yang dilahirkan tidak tahu siapa ayah dan siapa ibunya. Pernikahan yang dapat menghasilkan kebahagiaan. Setiap kita mendambakan hal seperti itu di dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang membawa kebahagiaan adalah dalam rumah tangga yang memiliki fondasi yang kokoh, yaitu yang disebut komitmen. Komitmen merupakan suatu janji kepada diri sendiri, dan mereka nanti akan mengucapkan janji dan kepada orang. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, diawali atau perjanjian lama diawali dengan sebuah pernikahan di Taman Eden. Demikian juga perjanjian baru dimulai dengan suatu pernikahan di kota Kana. Dan Alkitab akan ditutup oleh pernikahan akbar antara gereja Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan bahwa pernikahan rumah tangga itu harus punya dasar yang kuat. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
sesungguhnya Adam itu tidak utuh dan tidak lengkap tanpa ditemani oleh seorang wanita, yaitu teman hidup yang diberikan Tuhan pada waktu itu. Jadi tujuan Allah menciptakan Hawa itu untuk menemani Adam, menolong Adam. Dan yang kedua, pernikahan itu suatu rahasia. Saya ingin bacakan ayatnya di dalam Efesus pasal yang ke-6, ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 33, tapi saya ingin bacakan ayat 22. Ini ditujukan kepada istri. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-25 kepada suami, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Kemudian saya baca ayat 31 sampai ayat 33 mengatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini dasar yang harus dimiliki oleh suami dan istri, yang harus dimiliki oleh Aci dan Pera. Di dalam ayat yang ke-32 mengatakan rahasia ini besar. Jadi pernikahan itu suatu rahasia. Di sini Paulus sedang menjelaskan pandangan Kristen tentang pernikahan. Menurut Paulus, pernikahan itu suatu rahasia yang mengandung makna. Karena itu firman Allah katakan ini merupakan rahasia. Yang dimaksud dengan rahasia bahwa ada satu pengetahuan yang istimewa, yang besar manfaatnya, atau ada suatu pengetahuan istimewa yang sangat dirahasiakan yang dapat menghasilkan kebahagiaan di dalam pernikahan. Untuk mencapai satu kebahagiaan, firman Allah katakan ada satu rahasia. Dan rahasia itu harus dicari, harus diketahui. Menurut firman Allah, pengetahuan itu akan diperoleh setelah menempuh ujian-ujian. Tentu saja menurut persyaratan tertentu. Coba bawa Alkitab, kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, saya ingin bacakan ayat 21 sampai ayat 22, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangku, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Selama ada langit di atas bumi. Ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang ke perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan kepadamu dengan kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang besar, lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai padang gurun Lebanon, dari sungai itu hingga sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ayat 25, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini. Ayat-ayat ini diberikan Allah kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Musa menjelaskan pola dan gaya kehidupan yang direncanakan Allah di lingkungan yang baru. Jadi perintah ini harus dilakukan. Kata di dalam ayat 21, selama ada langit di atas bumi. Di dalam salinan yang lain, ketika suami istri mau melakukan apa yang diperintahkan di dalam kehidupannya, ada satu janji yang luar biasa. Setiap hari dia akan mengalami suasana surga. Kemudian di dalam salinan King James Version mengatakan heaven of earth, surga di dunia. Luar biasa. Suami istri akan mengalami surga di dunia ketika dia mau melakukan kehendak, perintah, dan dilakukan di dalam kehidupan, di mana di dalamnya ada kepuasan, suasana bahagia yang tak kunjung berakhir. Rumah tangga yang direncanakan. Konsep apakah yang perlu dalam pernikahan? Pernikahan adalah sebuah janji. Sebentar, baik Aci, baik Pera akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan, di hadapan banyak saksi yang mendengarkan, terutama orang tua masing-masing. Janji bila dilanggar akan fatal akibatnya. Saya ingin bacakan di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu, istri perjanjian. Saudara-saudara, inilah konsep yang benar sesuai dengan firman Allah, yaitu pernikahan harus berdasarkan perjanjian. Di dalam ayat yang ke-14 tadi kita baca, jadi pernikahan itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat akan memiliki daya kekuatan yang luar biasa atau kuat.
Tadi kita baca dalam kitab Ulangan. Kalau kita mempraktikkan apa yang Tuhan ingin, dikatakan suasananya seperti di surga. Ikat janji itu mempunyai dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal, hubungan itu menyatukan aci dan pena. Oleh anugerah Bapa Surgawi pada hari ini, Sabtu 12 Juli 2014, saya Octavianus Tansi Taulotondo di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat Tuhan mengambil Ferawati Sitorus sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab, memimpin, melindungi, dan mengasihi Ferawati Sitorus, dan menjadi ayah yang mendidik, memimpin anak-anak yang Tuhan akan percayakan dalam jalan Tuhan. Janji ini saya lakukan dalam keadaan suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Amin. Ucapkan janji kepada oleh anugerah Bapa Surgawi pada hari ini, Sabtu 12 Juli 2014, saya Ferawati Sitorus di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat Tuhan menerima Octavianus Tansi Taulotondo menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia dan hormat dan tunduk pada suami saya, juga mengasihi dan melayani dan mendukung Octavianus Tansi Taulotondo. Saya juga berjanji akan menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan akan percayakan dalam jalan Tuhan. Janji ini saya lakukan dalam keadaan suka ataupun duka, susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, sampai maut memisahkan kita berdua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ayo.